Oke, bola-bolaku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video kali ini. Saya akan memberikan testimoni pada kawan-kawan tentang rantai motor Honda CB 150R. Nah, ini rantai saya motor ini baru saya ganti bola-bola ya. Ini saya ganti tipe triple S yang abal-abal bola, harganya 250.000. Kalau kita beli yang ori sekitar 500.000 gitu bola ya. Ini sebetulnya bukan rantainya CB 150R karena memang ukurannya sudah berbeda. Ini adalah rantai motor Mega Pro bro ya, dimana yang belakang ini lebih kecil ya. Kalau yang depan sudah pas ya, ukuran standarnya ukuran 14 bro ya. Dan ini sebetulnya saya kemarin tuh keblocok membeli gear ini karena yang tertera di deskripsi itu ada pilihan CB 150. Saya klik, ternyata yang datang sama miliknya Mega Pro, jadi kurang amanah tokonya. Tapi bisa disiasati. Kemarin ketika memasang itu di di gerinda ini ya, bautnya ini karena turun sampai 3 untu biasanya kalau ya, lebih kecil daripada ukuran aslinya. Di walhasil gear saya yang belakang ini ukurannya lebih kecil daripada oli standar CB 150. Nah, saya tanyakan kepada pihak bengkelnya apakah berpengaruh terhadap akselerasi daripada motor ini. Ternyata tidak berpengaruh ya, cuman ada perbedaan kekuatan dimana tenaganya atau torsinya lebih kecil ya bro ya. Ketika digunakan untuk nanjak ini lebih berat sedikit karena tenaganya berkurang sedikit karena gear yang belakang ini jadi kecil gitu ya. Tetapi keunggulannya ketika berada di jalan datar ini lebih mulus jalannya ya, lebih seimbang, lebih halus. Memang betul bro, saya rasakan betul memang demikian. Tetapi untuk yang nanjak-nanjak itu tadi, karena kebetulan jalan yang kami lalui selalu nanjak, ini tidak kami rasakan perbedaan yang signifikan. Artinya gigi 2 masih bisa untuk naik sebagaimana awalnya, tipis sekali perbedaannya, hampir tidak terlihat gitu ya. Atau apa mungkin rantai masih baru jadi belum kentara perbedaannya. Tapi sejauh ini tidak ada perbedaan yang signifikan terkait tenaga yang dihasilkan daripada rantai ini gitu ya bolo-bolo ya. Nah, apa keunggulannya bang rantai triple SS ini ya? Kalau yang original memang banyak keunggulannya. Selain itu harganya juga memang lebih mahal. Nah, karena rantai triple S ini ada bantalannya ya, jadi lebih empuk dan meminimalisir gesekan ya. Jadi tidak berisik dan memang lebih awet ya, lebih awet sedikit daripada rantai yang tipe standar atau tipe biasa. Ini bolo ya, ini terkait rantai ya, tidak ada perbedaan bolo ya, cuman masangnya ini agak butuh effort ya. Ini perlu digerinda biar pas masang bautnya, karena memang bukan untuk jodoh nih bro. Barangnya lah untuk jodoh nih biasanya ya enggak pas ya itu ya bro ya. Itu aja bolo-bolo. Bagi teman-teman yang terlanjur membeli rantai motor ini tidak perlu ditukar, tapi bisa disiasati ini ya. Itu aja. Nah, ini kegandengan ke masalah rantai bolo ya, mumpung momennya pas, ini saya mengabarkan ya, berdasarkan pengalaman oli apa yang cocok untuk rantai motor ini ya. Banyak pengalaman yang sudah saya lakukan, mulai dari menggunakan oli rantai yang chain loop gitu ya, yang oli yang rantai khusus untuk rantai, kemudian minyak singer dan juga oli, juga gemuk, stempet dan sebagainya. Ternyata pilihan saya jatuh kepada oli bolo ya, karena sifatnya engine atau mesin ini kalau gesekan kan menimbulkan keausan pada setiap bagian gitu ya. Jadi fungsi oli adalah melumasi, itu meminimalisir gesekan. Kalau kita pakai chain loop yang asli bawaan rantai itu memang bagus, tidak membuat rantai berkarat, rantai juga terlihat bersih. Namun kelemahannya adalah kalian harus melumasi rantai itu secara berkala. Kalau habis dikasih lagi, satu perjalanan habis kasih lagi. Kalau perjalanan jauh ya, saya sama sekali tidak merekomendasikan chain loop yang harganya murah bolo ya. Kalau yang mahal memang bagus, tapi chain loop yang asli kan harganya mendekati 50 sampai 100.000 itu ada. Memang lengket sekali bolo ya.
Semakin lengket kan semakin bagus, seharusnya seperti itu. Semakin cair ya semakin buruk, karena gesekan di luar ini keras sekali bolo ya, dan rantai akan cepat kendor. Ini fakta bolo ya. Nah akhirnya saya menemukan satu minyak rantai ya, ini adalah oli baru bolo ya. Ini oli palsu bolo ya. Kalau dalam di dunia pasaran ini harganya murah gitu ya, tetapi tekstur olinya atau viskositas daripada oli ini bisa dipertanggungjawabkan. Kentalannya bagus bolo ya, sekalipun asli, sekalipun palsu. Udah kawan-kawan, kalau beli oli palsu juga harus melihat isinya. Ada yang parah banget sampai seperti lumpur, itu juga ada, harganya murah. Ini harganya tengah-tengah bolo, dan isinya juga sudah pernah saya review di video-video saya sebelumnya ya, barusan saya upload gitu ya. Ini memang tidak ada perbedaan yang signifikan. Artinya dengan harga 30.000 dapat 1 liter, daripada kita beli oli rantai yang harganya 25.000 dapat berapa mili itu ya, sekitar tidak genah saya bro ya berapa mili itu. Tetapi lebih baik kita pakai oli ini lebih awet dalam melumasi, juga tidak mengotori rantai karena ini adalah oli baru ya. Kita bisa melumasi secara berkala. Satu kali perjalanan menempuh jarak 100 meter ini olinya masih bagus, rantainya masih lengket ya. Saya jamin awet bolo ya, karena sudah terlumasi dengan baik gitu ya. Ini saya rekomendasikan oli palsu bolo ya untuk rantai ya, harganya murah, hitung-hitung bisa menghemat biaya untuk bolo-bolo. Itu aja bolo-bolo ya, referensi singkat. Kalau ada kurangnya mohon koreksi di kolom komentar. Kritik dan sarannya sangat kami nantikan ya. Terima kasih bolo-bolo yang sudah menyalurkan kritik sarannya di kolom komentar dengan baik dan dengan sopan. Ini juga bentuk pembelajaran bagi saya pribadi untuk lebih baik lagi ya. Oke ya. Oke bolo-bolo, ini bagus oleh rantai ini, saya beri oleh rantai ini, coba. Bagus sekali bolo ini. Ini awet ya, olinya awet ya. Ini bisa kita kasih setiap 1 minggu sekali. Pada saya berjalannya itu sekali berjalan ya 80 km untuk PP ya. Namun demikian rantainya alhamdulillah terjaga dengan baik, terlumasi dengan baik ya. Ini kalau teman-teman mau rantainya awet ya, merawat motornya dengan baik. Kalau gemuk saya nggak menyarankan sama sekali ya, sekalipun bisa melumasi tapi kotornya luar biasa, nyemprot yang sual bulu lebih dalanang ini tidak cocok das ya. Itu bolo ya, sebuah pilihan ya. Kalian kan bisa milih sendiri, bisa menentukan pilihannya, oli rantai atau oli palsu bolo ya. Itu aja bolo-bolo yang dapat kami bagikan, mudah-mudahan ada menjadi referensi buat teman-teman. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati, one heart.